Sang mentari tepat berada di atas kepala ketika Ira baru saja melangkah keluar dari toko peralatan menjahit langganannya. Aroma kain katun dan benang jahit masih menempel di hidungnya. Ia berjalan menuju tempat parkir, langkahnya ringan, menuju motor matic merah jambu kesayangannya. Kantong plastik belanjaan berisi kain flanel warna-warni dan beberapa gulung benang sulam ia letakkan di jok depan. Setelah membayar uang parkir dan memastikan semuanya aman, ia menyalakan mesin motornya. Deru mesin halus terdengar memecah keheningan siang. Tujuan berikutnya adalah rumah Ari, kekasih tunanetra tercintanya. Awalnya ia ingin memberitahu Ari tentang kedatangannya, tapi ia urungkan niatnya itu. Ia ingin memberikan kejutan. Tak lupa, ia membelikan sekantong tahu isi. Aroma gurih tahu dan pedasnya cabai langsung menusuk hidungnya. Ia tahu, jam segini Ari biasanya sedang ngopi sambil menanti pembeli di teras rumahnya, dan Ari sangat menyukai tahu isi. Setelah hampir 30 menit berlalu, melewati jalanan yang ramai dengan suara klakson mobil dan motor yang saling bersahutan, akhirnya ia sampai di depan rumah Ari. Benar saja, seperti yang ia perkirakan, kekasihnya itu sedang duduk santai di teras. Aroma kopi robusta yang kuat tercium dari kejauhan. Ira sengaja mematikan motornya lebih awal, tanpa membunyikan klakson atau menegur Ari. Ia ingin memberikan kejutan yang sesungguhnya. Dengan langkah ringan, ia berjalan masuk ke halaman rumah Ari. Suara kerikil di bawah kakinya bergemerisik. Ia berdiri tepat di depan Ari, lalu berteriak manja, "Assalamualaikum, sayang." Surprise! Ari, yang sedang hendak menyeruput kopinya, terkejut. Gelas kopi hampir saja terlepas dari tangannya. Ia berusaha mengendalikan diri, meletakkan gelas kopi di meja samping kursinya, dan menjawab salam Ira dengan nada gemas, "Waalaikumsalam." "Ira, kapan datang? Kenapa tidak bilang-bilang atau minimal kirim pesan kalau sudah mau ke sini?" Ira menyalami tangan kekasihnya itu dengan manja, merasakan kehangatan telapak tangannya. Ia menjawab pertanyaan Ari sambil duduk di kursi sampingnya, setelah dipersilahkan. "Pengen kasih surprise, sayang." Ira kemudian memberikan sekantong tahu isi yang dibawanya. Aroma gurih tahu isi semakin kuat. Ari langsung menyambutnya dengan wajah tersenyum. "Wah, tahu isi. Makasih ya, sayang." Ira membalas senyuman kekasihnya itu dengan senyuman yang lebih manis. "Sama-sama, sayang." Ira kemudian bertanya, "Ayah dan ibu di mana, sayang?" Ari menjawab, "Ayah masih di tempat kerja, sayang. Kalau ibu lagi di belakang rumah, sedang mengurus jemuran." Ketika mereka sedang asyik bercanda ria, tiba-tiba ibu Ari muncul dari pintu depan. Begitu melihat Ira, beliau langsung memeluk Ira dengan ekspresi bahagia. "Ira, kapan datang? Kabarnya bagaimana? Kabar orang tua Ira juga bagaimana?" Ira menyalami tangan calon mertuanya itu, merasakan kelembutan kulitnya. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau dengan senyuman yang tidak pernah lepas dari bibir manisnya. "Alhamdulillah baik, Bu. Orang tua Ira juga sehat." Ibu Ari kemudian menuntun calon mantunya itu masuk ke dalam rumah. Ira juga memegang tangan Ari, merasakan tekstur kulitnya yang sedikit kasar tapi hangat, supaya Ari ikut masuk. Ibu Ari mempersilahkan Ira dan Ari untuk duduk di sofa beludru warna coklat tua penghuni ruang tamu sederhananya. Sofa terasa lembut dan nyaman saat diduduki. Beliau lalu pergi ke dapur untuk membuatkan Ira segelas sirup. Mereka mengobrol santai dengan jarak yang begitu dekat, sampai-sampai Ari bisa mencium aroma sabun lavender dari tubuh kekasihnya itu. Aroma itu menenangkan, membuatnya merasa nyaman. Setelah Ibu Ari datang membawa segelas sirup berwarna kuning menyala, beliau lalu duduk di samping Ira.
Ibu senang sekali Ira datang. Ira tertunduk malu sambil tersenyum. Ibu Ari lalu berdiri, Ibu pamit ke dapur ya, mau menggoreng pisang dulu untuk Ira. Tidak usah repot-repot, Ibu, kata Ira. Ari pun mengelus-elus kepala Ira. Aku sangat bahagia bisa bertemu dan mendengar suaramu lagi secara langsung, sayang. Rasa rinduku sudah menggunung, ucapnya. Ira hanya bisa tersenyum dengan mata berkaca-kaca mendengar perkataan laki-laki yang sangat dicintainya itu. Tanpa sadar, ia menyandarkan kepalanya ke bahu Ari dan memeluk pinggangnya. Aku juga sangat kangen dan bahagia bisa berjumpa denganmu lagi, sayang, bisiknya. Ketika kedua insan yang sedang dimabuk cinta itu tenggelam dalam keheningan momen romantis tersebut, tiba-tiba terdengar suara Ibu Ari berdeham menggoda, Nah, pisang gorengnya sudah datang. Mereka yang tertangkap basah oleh Ibu Ari hanya bisa salah tingkah. Ari hanya menyengir sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal, sedangkan Ira menunduk tersenyum dengan pipi merona merah karena malu. Beliau lalu duduk di samping calon mantunya itu. Besok pagi ada pertemuan di kantor Bupati. Ira ikut, kan? Ira menjelaskan, Insya Allah, Bu. Saya yang akan datang menjemput Ari, sekaligus mengantarnya pulang setelah pertemuan. Ari langsung bertanya kepada ibunya, Ira itu menantu idaman, kan, Bu? Ibunya tertawa, makanya jaga anak gadisnya orang baik-baik, jangan disakiti apalagi sampai diapa-apain. Kalau tidak, kamu akan berhadapan dengan ibu. Ira hanya bisa tersenyum malu mendengar perkataan calon mertuanya tersebut. Mereka bertiga ngobrol santai hingga terdengar suara azan asyar dari masjid dekat rumah Ari. Suara azan yang begitu merdu memecah keheningan sore. Ira pun pamit kepada Ari dan ibunya, takut pulangnya kesorean. Nanti banyak kendaraan di jalan. Ibu Ari lalu minta izin ke dapur sebentar, mau ambilkan oleh-oleh untuk orang tua Ira. Ari kemudian memeluk kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu, merasakan kehangatan tubuhnya. Ia mengelus-elus kepala Ira, lalu mengecup keningnya. Aku sayang sama kamu, Ira. Bisiknya lembut. Ira kaget dan secara refleks memukul-mukul kesal dada kekasihnya itu dengan kedua tangannya. Awalnya ia ingin marah, tapi entah kenapa ia mulai merasa nyaman berada di dalam pelukan Ari. Kedua tangannya mulai berhenti memukul-mukul dada Ari. Dan, dengan sedikit canggung, ia membalas pelukan kekasih tunanetra tercintanya itu lebih erat. Kemudian bibirnya pun berkata, Aku juga cinta sama Ari, tapi kamu jangan ulangi ini lagi ya, sayang. Takut dilihat ibu, nanti malah jadi bahan gosip orang sekampung. Ari tertawa mendengar perkataan kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu, sambil melepaskan pelukannya. Ia menemani Ira menuju motor matic merah jambu kesayangannya yang terparkir di halaman rumah Ari. Ibu Ari datang membawa 2 sisir pisang yang tadi pagi baru ditebang di halaman belakang rumah. Aroma manis pisang segar langsung tercium. Ibu Ari membalas dengan elusan lembut di kepala calon mantunya itu. Ibu senang sekali Ira datang. Jangan pernah bosan datang kemari ya, nak. Ira mengangguk tersenyum mengiyakan. Ia juga berpamitan kepada Ari. Ari berkata dengan lembut, Hati-hati di jalan ya, sayang. Jangan lupa kabari aku kalau sudah sampai di rumah. Dengan suara lembut dan senyum manis, Ira kemudian berkata, Oke, sayang. Ira lalu menaiki motornya, merasakan jok motor yang sedikit panas karena terpapar matahari. Ia menyalakan mesin motor matic merah jambu kesayangannya itu. Deru mesin halus terdengar. Perlahan-lahan ia meninggalkan rumah Ari, dengan rasa cinta dan sayang yang semakin kuat untuk kekasihnya itu di hatinya. Ia merasakan angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya,
membawa aroma kopi dan tahu isi yang masih tertinggal di ingatannya. Tak lupa ia membayangkan senyum Ari, dan hatinya pun semakin menghangat.